warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Anisatul Umniyah selaku pengawas pendidikan agama Islam Kecamatan Cilacap Utara dan Jeruk Legi. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam Kecamatan Cilacap Utara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kenikmatan iman Islam, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju zaman kebaikan seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah saya menyampaikan kultum dengan judul Keistimewaan dan Keberkahan Birrul Walidain. Birrul Walidain merupakan sebuah amalan sosial yang mana birrul walidain sendiri adalah bentuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Birrul walidain selalu ada kaitannya dengan bagaimana kita menghormati orang tua, kita menyayangi orang tua, kita bersikap toleran, kita merawat orang tua, dan lain sebagainya. Di sini birrul walidain setiap muslim itu wajib hukumnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Terutama ketika orang tua kita masih ada, kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Hukumnya apa? Hukumnya fardu ain. Birrul walidain di sini merupakan silaturahmi yang paling utama. Birrul walidain juga merupakan amalan sosial yang nilainya itu tinggi, ya. Sudah mulia, tinggi, apalagi ketika kita mengamalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Di sini tidak hanya menghormati orang tua saja, tetapi akhlak yang mengharuskan orang yang lebih muda itu menghormati orang yang lebih tua. Nah, orang yang lebih tua juga harus menyayangi orang yang lebih muda, ya. Ada firman Allah dalam surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waswainal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin wa fishalu fi amaini anishkurli wali walidayka ilal masyir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik. Kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita, yaitu bapak dan ibu. Ibunya yang telah mengandung kita dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran surat Al-Luqman ayat 14. Di sini saya akan menyampaikan beberapa keberkahan dan keistimewaan amalan birrul walidain. Yang pertama adalah menjadi sebab datangnya rizki dan panjang umur. Nah, tentu birrul walidain ini menjadi sangat penting untuk kita pelajari. Karena apa? Rasulullah bersabda, barang siapa yang menginginkan untuk dipanjangkan umur baginya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu yang pertama, ya. Jadi jangan sampai kita
berbuat durhaka kepada kedua orang tua, tapi kita harus memuliakan kedua orang tua kita, ya, harus mendoakan kedua orang tua kita karena itu sebagai pintu datangnya rezeki dan panjang umur. Terus yang kedua sebagai sebab terkabulnya doa. Jadi orang tua kita itu terutama seorang ibu ya, ketika berdoa itu doanya bisa dahsyat ya. Bahkan kadang kita pun tidak tahu ketika ibu kita sedang berdoa, mendoakan kita jauh, ibu kita tetap mendoakan kita dekat pun ibu kita tetap mendoakan kita, tapi belum tentu kita sebagai seorang anak itu mendoakan orang tua ya. Terus yang selanjutnya menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Nah, ini ada hadis dari Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang ingin rezekinya diperluas dan agar usianya diperpanjang, dipenuhi berkah, hendaklah ia menjaga tali silaturahim. Sama seperti tadi ya, ini hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim. Terus yang keempat sebagai sarana menghapus dosa. Nah, ini jadi restu dan doa orang tua itu selalu ada kaitannya ya. Jadi jangan sampai kita berbuat durhaka kepada kedua orang tua sampai orang tua kita itu tidak merestui kita ya. Jadi ketika kita buat salah, kita harus minta maaf ke orang tua. Jangan sampai kita marah melebihi sehari, 2 hari, bahkan sampai lebih dari 3 hari. Itu yang sangat-sangat tidak baik, sangat tidak dianjurkan oleh agama Islam. Terus yang selanjutnya adalah penangkal bencana dan kesempitan hidup ya. Jadi hidup di dunia ini itu tidak mungkin lepas dari yang namanya ujian. Pasti ada kalanya kita mengalami musibah, ada kalanya kita mengalami bencana dan lain sebagainya. Nah, memohon untuk terhindar dari hal-hal yang membahayakan kita itu bisa ya. Jadi kita mohon doa restu kepada kedua orang tua kita agar kita ketika bepergian atau mungkin kita sedang di luar rumah, nah orang tua kita minta doanya kepada kedua orang tua kita supaya kita diberikan keselamatan. Terus ada jalan menuju surga. Nah, ini penting sekali ya. Pasti banyak orang yang ingin meraih surga ya. Gak mungkin dong ketika ditanya kamu ingin neraka apa surga, pasti jawabannya kebanyakan surga. Tapi umumnya manusia itu lebih banyak memilih jalan menuju neraka. Ya, ini tentu sesuai dengan ketika apa yang kita lakukan kepada orang tua kita. Ya, ketika kita ingin surganya Allah, tentu kita harus melakukan ibadah yang mendatangkan pahala, keberkahan, dan ridho dari Allah. Itu tadi keberkahan dan keistimewaan birrul walidain. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.